Hai, jumpa lagi dengan Ian. Kali ini Ian ingin berbagi 3 tips ya. Ada 3 strategi mendapatkan perhatian audiens. Nah, teman-teman, kadang-kadang itu bete ya kalau kita sebagai pemateri di depan atau sebagai narasumber, kita lagi menyampaikan suatu materi atau pengalaman kita, namun audiens sibuk dengan berbicara, mungkin dengan temannya atau dengan grupi-grupinya seperti itu, dan tidak memperhatikan Anda. Anda tahu kenapa? Presentasi yang Anda sampaikan atau materi yang Anda sampaikan itu berkesan kaku. Mengapa? Karena memang sifat asli manusia adalah tidak terlalu suka untuk terfokus pada suatu aktivitas. Aktivitas sebagai pemateri ya, Anda hanya berdiri di depan dari menit pertama, menit kelima, ke-10 malah ya, Anda hanya berdiri di satu posisi. Nah, dengan hanya memegang buku atau mungkin control point, PowerPoint Anda, itu membuat orang akan menjadi jenuh dan bosan. Jadi interaksi yang Anda lakukan saat itu berkesan kaku. Alangkah baiknya Anda harus merubah strategi Anda dengan cara Anda lebih moving around the class atau moving around the room seperti itu. Jadi ada bergerak, karena manusia itu paling senang sesuatu yang dinamis ya. Mata kita tuh lebih sesuka yang sesuatu yang dinamis dan indah seperti itu. Jadi Anda bergerak mungkin sebentar di posisi kiri, kanan, kemudian Anda lebih mendekat kepada para audiens. Kemudian waktu saat menyampaikan juga kita eye to eye seperti itu, sehingga audiens juga merasa dihargai dan juga merasa dilibatkan. Jadi Anda tidak hanya memaparkan materi yang Anda sampaikan seperti itu saja, tapi berkesan Anda melibatkan mereka. Jadi jangan kaku, bergerak, dan gunakan atau moving point around the room yang ada saat Anda melakukan presentasi tersebut ya, lebih rileks lah seperti itu. Lalu strategi kita yang kedua adalah buatlah presentasi yang lebih menarik. Nah teman-teman, lalu yang kedua adalah buatlah presentase yang lebih interaktif. Nah, lebih interaktif itu seperti yang Ian sudah sampaikan tadi, bahwa jangan berkesan kaku dalam artian kita tidak melibatkan audiens, tapi bagaimana caranya kita melibatkan mereka, bahwa mereka ada di dalam materi yang sedang kita sampaikan seperti itu. Jadi lebih interaktif di sini adalah kita otomatis mungkin memberikan kesempatan untuk mereka sharing, punya pengalaman dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menjudge dengan pertanyaan, karena waktu di mana-mana namanya seminar atau Anda menyampaikan sesuatu materi Anda sebagai narasumber gitu, itu di situ tidak ada tanya jawab ya. Sebaiknya Anda memberikan waktu kepada mereka untuk lebih sharing dengan Anda, ingin menyampaikan pengalaman mungkin atau ide-ide apa saja sih sesuai dengan tema yang Anda sampaikan atau materi yang Anda sampaikan ya. Jadi lebih interaktif, jadi kita lebih dekat dengan audiens kita, seperti tidak ada jarak dan tidak ada kesan angkuh di situ atau kita ingin menguasai forum tersebut, seperti itu teman-teman. Kemudian strategi kita yang ketiga adalah sampaikan materi Anda dengan menarik. Cerita-cerita menarik Anda yang cerita ringan, yang betul bisa membangkitkan istilahnya motivasi buat audiens Anda sendiri, kayak gitu. Jadi mungkin juga seperti yang di awal tadi yang Ian sampaikan, di tengah-tengah tadi yang kedua tadi, kita juga bisa melibatkan mereka. Silakan bercerita pengalaman-pengalaman Anda apa saja. Contohnya mungkin Anda membawakan suatu materi atau Anda sebagai seorang narasumber tentang entrepreneur muda atau pebisnis muda, atau melakukan bisnis-bisnis yang lebih ringan dan mudah seperti itu. Ada pengalaman-pengalaman mereka dari awal merintis bisnis tersebut, sehingga saat ini mereka di posisi yang dalam artian sudah mapan dan lebih mapan seperti itu. Nah, jadi ada selingan-selingan atau joke seperti itu, atau relaxing kayak gitu, ice breaking yang membuat audiens tuh lebih memiliki atau merasa dihargai berada di tengah-tengah Anda menyampaikan materi Anda. Nah, otomatis secara tidak langsung Anda akan sukses menjadi seorang public speaking karena dalam menyampaikan pidato atau ceramah atau materi pemaparan persentase yang sedang Anda lakukan saat itu. Oke, yang sudah sampaikan ya, itu strategi ya, dari 3 strategi ini yang bisa sangat mudah
memancing perhatian audiens kita. Jangan kaku di saat Anda menyampaikan materi Anda. Jadi tidak hanya berdiri di satu sisi saja atau sudut poin satu aja, tapi Anda bisa around the class, lebih dekat lagi dengan audiens Anda, sehingga keramahan itu nampak di Anda. Kemudian apa yang Anda sampaikan mereka bisa serap dan mengerti dengan begitu mudah karena ketertarikan dengan body language Anda atau cara Anda menyampaikan. Jangan kaku. Lalu yang kedua adalah gimana Anda menyampaikan presentase dengan lebih interaktif gitu. Jadi mengajak mereka untuk masuk ke dalam materi yang Anda sampaikan. Jadi tidak menjudge mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab seperti itu. Jadi hanya share, kemudian mereka berbagi cerita. Lalu yang ketiga itu adalah di tengah-tengah itu otomatis Anda akan menyampaikan joke atau juga cerita-cerita ringan, pengalaman-pengalaman Anda ataupun audiens Anda sendiri. Oke, semoga sukses 3 strategi yang sudah Ian sampaikan. Tentunya kita dapat berbagi dan sama-sama belajar. Bye-bye.